Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Semoga semuanya dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Berjumpa kembali bersama saya, Pak Muhammad Nuraini, dalam pelajaran TIK. Baik, kita akan membuka kembali worksheet yang kemarin ya. Worksheet pekan 1, pekan 2, dan pekan 3. Oke, untuk yang pekan pertama itu kita disuruh membuat tabel operator matematika. Untuk yang kedua itu kita diminta untuk membuat tabel dengan merge cell. Ini merge cellnya yang dari beberapa sel kita merge atau kita satukan menjadi satu sel. Untuk yang pekan 3 kita diminta untuk mengisi dengan rumus untuk nilai rata-rata, nilai tertinggi, dan nilai terendah. Untuk yang pekan ketiga ini saya rename ya, pekan 3. Untuk yang pekan keempat kita diminta untuk merapikan tabel. Oke, langsung saja dari yang pekan 1 kita rapikan, kita beri ini warna di header dari tabel. Ini pun sama, kita akan memberikan header pada tabel ini dengan cara untuk mengaktifkan satu sel itu kita bisa pakai tombol klik seperti ini. Nah, tetapi untuk mengaktifkan satu baris seperti ini, satu range, kita klik, tahan, tarik, geser seperti ini. Baru kita berikan warna ini ya. Kita bisa berikan warna yang sedikit mencolok. Oke, sedikit mencolok aja. Untuk yang ini, warna-warna yang ini kita bisa memvariasikan warna dengan cara seperti ini. Kita memberikan warna yang berbeda. Contohnya ini. Oke, ini yang suruh ngisi. Misalkan warna ini aja. Ya, ini warna yang agak terang. Oke. Untuk yang pekan ke-2 dan ketiga itu mohon maaf sekali karena kemarin di sini ada rata-rata tertinggi, rata-rata terendah. Nah, ini dirubah menjadi nilai tertinggi dan nilai terendah ya. Untuk nilai rata-rata di pekan 3 itu kita langsung saja di bagian sini kita rapikan. Di bagian kolom A dan B di antaranya di tengah-tengah sini kita bisa double klik saja. Nah, double klik ini menyesuaikan dari panjang karakter yang ada di bagian bawahnya. Ataupun ini kita bisa merapikan dengan cara klik ini, tahan, geser, klik, tahan, geser. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, cara merapikan tabel bagi yang masih rata kanan seperti ini, kita bisa menjadikannya rata tengah dengan cara di blok. Blok itu kita bisa memakai tanda shift, tombol shift diikuti ini tanda panah ke kanan, baru kita jadikan rata tengah. Nah, untuk totalnya kita berikan tebal. Oke, seperti yang di pekan 2 tadi kita berikan warna yang sedikit ngejreng aja wis seperti ini.
Nah, kita bisa memakai drag, klik di sel B6, kita bisa klik, geser, tarik, tahan ya. Baru kita berikan warna. Nah, oke, di bagian sini ini kita mempunyai tabel ya. Tabel bagi yang belum ada bordirnya silahkan diberi bordir. Untuk nilai rata-rata kita memakai average. Oke, Bapak perbesar ya. Tampilannya Bapak perbesar 150. Oke. Nah, kita akan ingat-ingat kembali kalau di Microsoft Excel itu ada yang namanya cell pointer, yang mana ini menunjukkan yang sedang aktif. Misalkan di sini B15, ini cell pointer namanya. B15 ini akan ada tulisan keterangannya di bagian ini, kotak nama atau name. Ini kotak nama ya. Oke, lalu di bagian sini ini ada toolbar, ada formula bar, itu bagian sini, ini formula bar FX. Untuk baris itu yang ini, yang angka, kita ingat-ingat lagi angka. Ada lagi kolom, ini yang atas. Ada tab lembar kerja atau tab sheet 1, sheet 2, sheet 3. Kita bisa menambahkan dengan cara ini, klik tanda plus. Nah, di bagian sebelah kanan ini ada scroll bar vertikal, yang naik ini vertikal, untuk yang mendatar ini horizontal. Yang di atas ini ada menu bar, jangan lupa ini menu bar. Ini judul atau apa? Title bar. Oke. Nah, di bagian nilai rata-rata ini kita mencarinya menggunakan average. Average kita bisa memakai, bisa dilihat ini average C6 sampai F6. Kalau yang ini C6 sampai F6. Oke, berarti dari sel ini sampai ini ya. Tetapi penggunaannya tidak hanya sebatas itu. Oke, kita ini naikkan saja. Untuk mengcopy itu tinggal Ctrl C, copy, paste di atas. Kalau tidak ya Ctrl X untuk memindahkan, baru Ctrl V di bagian sini. Nah, seperti ini penggunaannya. Ada average untuk mencari nilai nilai rata-rata. Caranya ada seperti ini, sama dengan average, kurung buka, nilai 1, nilai 2. Nah, nilai 1, nilai 2 kita bisa cari seperti ini penggunaannya. Klik sini, geser sampai sini. Berarti ini mencari nilai rata-rata dari pertemuan 1, pertemuan 2, praktik 1 dan praktik 2. Kurung tutup, enter. Ini akan sama dengan yang ini karena data yang kita cari sama. Penggunaannya ada lagi seperti ini, average, kurung buka. Nah, ini kita bisa manual, misalkan ada sebaran data, misalkan 76 titik koma ini ya. Perhatikan
kalau punya Bapak ada titik koma, tempat kalian bisa jadi koma. Perhatikan yang di bagian sini. Habis itu 89,90, 100, kurung tutup, enter. Ini kalau di enter, ini akan mencari nilai rata-rata dari sebaran data ini. Oh, error. Kesalahan mengurai formula. Oke, nah kemarin kita ada anak yang kemarin tuh salah cara seperti ini. Ini tinggal di double klik. Nah, salahnya ada di mana? Karena di sini ada tanda titik koma sama koma-koma. Karena tadi sugestinya itu pakai tanda titik koma, oke, kita harus ikuti tanda titik koma. Ini pun juga sama, tanda titik koma. Ini kalau di enter sudah benar ya. Oke, sudah benar. Nah, kemarin ada anak yang tanya, kenapa kok punya saya error, Pak? Sedangkan rumusnya sudah betul. Karena di bagian belakang sini ada tanda titik koma. Jadi kalau ada tanda titik koma lagi di belakang kurung tutup, itu juga akan terjadi error. Oke, jadi ini tinggal dihapus saja titik koma di paling belakang setelah tanda kurung tutup. Oke, ini juga sama ya, min, mencari nilai terkecil sama dengan min, kurung buka. Nah, misalkan kita mencari nilai terkecil dari ini, dari pertemuan 1. Oke, berarti kita klik di sini pertemuan 1 ini sampai ke bawah. Nilai terendah dari kelima anak ini akan tertampil. Oke, 78 ya. Penggunaannya juga sama. Di bagian sini kita bisa mencari min kurung buka data, misalkan ada 90 titik koma 87 titik koma 65 titik koma 34. Nah, mencari nilai terkecilnya tinggal dari sebaran data ini tinggal di enter saja, nanti akan otomatis. Oke, nilai terbesar itu juga sama dengan max kurung buka, klik sini, shift tanda ke bawah, kurung tutup, enter. Ini penggunaannya sama, dari sebaran data itu misal 90, 0,99, 0,67, 0,46. Oke, ini di enter. Yang paling tinggi dari sebaran datanya 99. Oke, kalau len ini untuk menghitung jumlah karakter. Contohnya saja ini ya. Di bagian nama ini ada Muhammad Nur. Nah, ini. Oke. Ini kalau kita hitung manual juga akan lama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, spasi ini dihitung satu karakter. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ini kelamaan sekali. Kita bisa mencarinya dengan cara seperti ini ya, menghitung jumlah karakter. Koma itu dihitung sama dengan len, panjang string ya, berarti teksnya panjangnya seberapa. Misalkan ini, oke, ini B1 ini panjang karakternya berapa, tinggal kita len sama dengan len kurung buka selnya yang mau dihitung karakternya, habis itu kurung tutup, baru di enter. 16 ini dari mana? Dari M ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Spasi dihitung 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, seperti ini ya caranya. Kita akan ulangi lagi lennya. Sama dengan len, kita akan cari sel lain. Misalkan ini, daftar nilai TIK kelas Andromeda. Kurung tutup. Oke, tinggal di enter saja.
Oke, paham ya? Len ini untuk mencari nilai panjang dari string. If ini untuk mencari suatu kondisi. Jika nilaimu kurang dari 70, maka kamu akan remedi, seperti itu ya. Kalau count ini, bentar, kalau yang ini sama dengan contohnya seperti ini. If kurung buka. Nah, di sini ada ekspresi logika. Jika ini ya, ini kita kasih aja di bagian sini status, sama dengan statusnya ini dia remedi atau tidak. Status misalkan dari pertemuan 1 ya, kita cari aja sama dengan if kurung buka ekspresi logikanya. Jika ini berarti ini, jika ini kurang dari atau sama dengan, ini batas remedinya misal berapa, 80 ya, misal 80 ke bawah itu remedi, kurang dari 80 maka, nah di bagian sini nilainya ya, jika betul maka remedi. Nah, habis ini tinggal kondisinya, jika salah maka lulus. Oke, seperti ini. Ini artinya jika nilai yang ini, nilai targetnya ini kurang dari atau sama dengan 80, berarti 80 masuk remedi ya. Sedangkan jika tidak ada di kondisi ini, maka dia lulus. Kalau di enter, oke, lulus. Kita tarik aja. Nah, di sini kenapa kok remedi? Karena di bagian sini ini kurang dari 80 atau kurang dari 80 atau sama dengan 80, maka dia remedi. Kita double klik. Seperti ini ya caranya. Oke, kita akan cari ini count. Count ini untuk menghitung jumlah dari sebaran data berupa angka, sama dengan ini contohnya, sama dengan count kurung buka. Nah, di bagian sini semisal ini ya, dari ini sampai ini. Nah, oke, dari yang kotak berwarna yang sama ini tadi kan menghitung jumlah dari data yang berupa angka. Kalau kita hitung manual 1, 2, 3, 4 kali 5 berarti 20 ya. Oke, kurung tutup, enter, 20. Nah, bedanya dengan konta, kalau konta itu menghitung dari string atau karakter sama angka, sama dengan konta kurung buka ini sampai ini. Ini juga dihitung data nanti, jumlah di jumlah 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5 berarti nanti dia akan bernilai 25. Dari sini paham ya. Ini rumus sederhana. Ada lagi concat. Semisal Bapak punya ini, punya data seperti ini, pakai concatenate. Nah, concatenate ini fungsinya untuk menggabungkan karakter ya. Karakter, jadi misal ini
saya punya ini sama dengan concatenate. Nah, di bagian sini string 1, semisal saya akan menggabungkan nama ini dengan ini ya, bukan nama. Misalkan ini, saya punya karakter selamat kepada, kepadanya kasih spasi saja, selamat kepada. Nah, biar nanti setelah menggabung ke ini, selamat kepada ini, selamat kepada Muhammad Nur Aini, tanda titik koma lagi, tanda petik, koma, Anda dinyatakan lulus. Oke. Nah, dinyatakan gini aja ya, dinyatakan. Nah, kita kasih seperti ini. Nah, statusnya ini. Oke. Tinggal di kurung tutup. Ini nanti akan jadi seperti ini. Selamat kepada B1 Muhammad Nur Aini, Anda dinyatakan lulus. Nah, karena kita ambilnya dari sini ya, enter. Nah, seperti ini. Selamat kepada Muhammad Nur Aini, Anda dinyatakan lulus. Concatenate ini bisa dipakai untuk menggabungkan beberapa string berupa ini, berupa selnya, dari sel mana tambah sel mana. Bisa juga seperti ini, kita membuat kata-kata sendiri, string seperti ini, tanda petik ya. Kalau kalimat atau kata diawali tanda petik, diakhiri tanda petik, tanda titik koma untuk menggabungkan dengan sel yang lain. Oke, seperti itu ya. Oke, kita akan belajar lagi di bagian ini, petunjuk sel. Nah, kemarin Bapak sudah membagikan e-book yang cukup bisa dibilang lengkap. Di bagian petunjuk sel atau sel pointer, kita bisa memakai ini, tanda panah di keyboard, tanda panah ke kanan, ke kiri, atas, bawah ya, untuk berganti ke sel satu ke sel yang lain. Untuk enter itu kita bisa berpindah ke satu sel ke bawah. Untuk home itu berpindah ke kolom A pada posisi baris yang aktif. Coba ya, kita ke tombol home. Nah, seperti ini. Misalkan saya klik di bagian sini di sel K5. Oke, kalau saya pencet home, dia akan kembali ke bagian sini, ke kolom A sini, tapi dengan baris yang sama. Seperti ini ya penggunaannya ya. Misalkan sini home. Oke. Kalau kontrol home, kita akan berpindah ke lembar kerja yang aktif. Jadi misal ini kita kontrol home. Nah, kita akan kembali ke lembar A1 karena di sini lembar kerja aktif. Coba kalau kontrol N, CTRL diikuti tombol N. Nah, akan berpindah ke sel terakhir yang sedang digunakan. Oke, kita kembali ke home lagi. Ini kan di Z1000 ya, sel Z1000. Kita akan kembali ke sel A1. Berarti pencet Ctrl Home. Oke. Untuk tombol di keyboard itu ada PG up atau page up.
Nah, page up ini fungsinya dia pindah satu layer ke atas, atau yang kalau page down itu pindah satu layer ke bawah. Contohnya ini. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan kembali ke memilih sel atau range. Memilih sel atau range. Nah, di sini kita bisa memilih sel atau range dengan cara klik. Nah, kalau range-nya kecil, kita bisa seperti ini. Klik lalu seret seperti ini. Ini kan termasuk range kecil. Kalau range-nya besar, kita punya data sampai ke sini, misalkan sampai ke sini, kita kasih data ini, misal ini ya. Datanya sampai sini, tapi kita dari sini. Masa ya kita harus segini, klik gini, ini kan kelamaan. Kita bisa pakainya shift dan panah ya. Shift, panah ke kanan, misal panah ke kanan. Nah, seperti ini, baru panah ke bawah. Kayak gini. Kita bisa manual ke pakai shift, panah atas, bawah, kanan, kiri. Nah, seperti ini ya. Ini kalau range-nya kecil. Kalau range-nya besar, ini tinggal di klik awalannya ini di bagian mana, misalkan sini. Nah, baru kita klik tombol shift, tekan tombol shift, jangan dilepas dulu. Lalu kita klik di bagian sel terakhir. Pada sel terakhir pada range. Oke, misal ini aku mau ngeblok satu tabel ini. Klik pojokan sini, baru klik pojokan yang di sini diikuti dengan tanda pencet shift ya. Pencet shift di keyboard. Ini akan langsung keblok dari sini sampai sini. Kalau kita akan ngeblok semua sel dari sel A1 sampai sel paling bawah ini, paling bawah sampai sini, Z1000 ini, kita tinggal di pencet Ctrl A. Ini sama dengan di Word, Excel ataupun yang lain. Ctrl A itu fungsinya untuk mengeblok semua data. Oke, paham ya? Oke, kita kembali lagi ke A1, Ctrl Home. Oke. Misalkan kita punya data di bagian sini. Ini kepala kolom ya, K, J, I, ini kepala kolom. Kalau kita klik, ini otomatis bagian bawahnya semua sampai bawah banget ini akan terblok. Begitu pula di bagian baris. Misalkan kita mau ngeblok ini baris ketiga semua ke sini, kita tinggal klik saja bagian kepalanya, kepala baris ini, kepala kolom yang ini ya. Oke, paham ya? Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pekan 4. Silakan bagi teman-teman yang pekan 1, 2, 3 belum dikerjakan, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Bapak ingatkan lagi, untuk pekan 1 ini kita disuruh untuk membuat tabel operator matematika seperti ini ya. Dikasih border. Yang pekan kedua
itu kita disuruh membuat tabel dengan tambahan ada merge cell-nya. Untuk pekan ketiga itu kita diminta untuk mengisikan nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan total, itu saja ya. Untuk pekan keempat itu akan Bapak nilai berdasarkan kerapian atau ketentuan dari pekan 1 sampai pekan 3. Misalkan ini harus di merge cell di rata tengah, seperti itu. Ini juga di merge cell bisa, ini di blok saja, baru di merge cell. Oke, dirapikan intinya. Ini juga sama, dirapikan. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa Bapak sampaikan. Sehat selalu ya. Jangan lupa makan teratur, istirahat yang cukup, sholat tepat waktu. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.